Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asia Zahidah Farhat dengan NIM F1G1244026. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pemodelan machine learning saya dengan judul Perbandingan algoritma machine learning dalam klasifikasi dampak kesehatan berdasarkan kualitas udara. Adapun latar belakang dari judul yang saya ambil ini yaitu kualitas udara merupakan salah satu faktor paling penting yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Tingkat polusi udara yang tinggi dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari yang ringan hingga serius. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode untuk memprediksi dampak kesehatan berdasarkan kualitas udara secara lebih cepat dan akurat. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan machine learning untuk melakukan klasifikasi dampak kesehatan tersebut. Adapun tujuan dari pemodelan machine learning ini yaitu membangun model klasifikasi menggunakan beberapa algoritma machine learning, membandingkan performa masing-masing algoritma dan juga menentukan model terbaik berdasarkan hasil evaluasi. Yang kedua itu tahap data preprocessing, di mana pada tahap preprocessing dilakukan beberapa langkah, yaitu menangani missing value, menangani outlier menggunakan metode EKR dengan teknik shaping, melakukan standarisasi data menggunakan standar scalar, dan juga mengatasi ketidakseimbangan distribusi kelas pada data training menggunakan metode smooth. Yang ketiga itu ada tahap eksplorasi data analisis atau EDA. Pada tahap ini dilakukan eksplorasi data menggunakan visualisasi seperti distribusi masing-masing fitur dan juga korelasi antar variabel menggunakan heatmap correlation. Dari hasil analisis ditemukan bahwa beberapa fitur memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap target. Tahap keempat yaitu data splitting. Pada tahap ini, dataset kemudian dibagi menjadi data training dan juga data testing dengan 3 skenario yaitu 70%. Yaitu yang pertama, 70% training dan 30% testing. Yang kedua, 80% training dan juga 20% testing. Dan yang ketiga itu 90% data training dan 10% data testing. Tujuannya adalah untuk melihat kestabilan performa model pada berbagai pembagian data. Yang kelima itu tahap model building. Pada pemodelan kali ini digunakan beberapa algoritma machine learning yaitu support vector machine, random forest, dan juga algoritma XGBoost. Setiap model dilatih menggunakan data training yang telah diproses sebelumnya. Yang keenam itu tahap hypermeter tuning, di mana hypermeter tuning adalah proses dalam machine learning untuk mencari kombinasi nilai parameter terbaik yang dapat menghasilkan performa model yang lebih optimal. Kali ini saya melakukan hyperparameter tuning menggunakan grid search. Beberapa parameter yang di tuning antara lain C dan kernel pada SVM, N estimators dan max depth pada random forest, dan juga learning rate dan max depth pada XGBoost. Proses ini bertujuan untuk menemukan kombinasi parameter terbaik. Tahap ketujuh yaitu model evaluation, di mana pada tahap ini model akan dievaluasi menggunakan metrik akurasi, recall, precision, dan juga F1 score. Tahap yang terakhir yaitu model comparison, di mana berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa model random forest dan XGBoost memiliki performa yang lebih tinggi dibandingkan dengan SVM. XGBoost memberikan hasil terbaik dengan nilai akurasi dan F1 score tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa model ensemble lebih efektif menangani data ini. Adapun kesimpulan dari pemodelan machine learning kali ini yaitu machine learning dapat digunakan untuk mengklasifikasikan dampak kesehatan berdasarkan kualitas udara. Pemilihan algoritma sangat mempengaruhi performa model dan juga XGBoost menjadi model terbaik dalam pemodelan. Berdasarkan hasil evaluasi, pemodelan machine learning yang dilakukan dapat dinyatakan layak digunakan karena seluruh algoritma menunjukkan performa yang tinggi dan konsisten
dengan akurasi yang berada pada kisaran 88% sampai dengan 90% di berbagai skenario pembagian data. Nilai precision, recall, dan juga F1 score yang seimbang juga menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan data dengan baik tanpa bias yang signifikan. Di antara model yang digunakan, XGBoost memberikan performa terbaik dan paling stabil, diikuti oleh Random Forest, sementara itu SVM memiliki performa sedikit lebih rendah, namun tetap kompetitif. Secara keseluruhan, model yang dibangun memiliki kemampuan generalisasi yang baik dan dapat digunakan sebagai alat prediksi dampak kesehatan berdasarkan kualitas udara, meskipun tetap disarankan dilakukan pengujian lanjutan untuk penggunaan di dunia nyata. Demikian presentasi saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.